teman-temanku, Shalom. Berjumpa lagi di dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian pribadi yang sangat luar biasa dari seorang ibu yang menceritakan kisahnya bagaimana dia sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana dia sebelum menjadi orang Kristen. Sebelumnya dia memiliki cara hidup yang tidak terpuji, kehidupan dan emosi yang tidak terkontrol. Tetapi kemudian dia disadarkan oleh Tuhan Yesus melalui suatu kebenaran firman Tuhan yang ajaib dengan cara yang unik, dengan cara yang tak terduga. Seperti apa kisahnya sehingga ibu tersebut bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi orang Kristen karena meninggalkan keyakinannya yang lama? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Terima kasih pada Tuhan ya. Saya sudah nyebut Yesus itu ya wis Tuhan, rohnya Tuhan itu sendiri. Jadi terima kasih Yesus udah kamu beri kesempatan aku sehingga bisa duduk di sini dan langsung natap kamera untuk semuanya saja. Saya akan bersaksi perjalanan hidup saya. Mulai dari kecil sampai saat sekarang ini. Ya, luar biasa pokoknya. Jadi perkenalkan dulu nama saya itu Dinar Larasri. Nama saya Dinar Larasri, nama baptis saya ada Yosefin Dinar Larasri. Dibaptisnya udah tua ya, dibaptisnya udah tua. Tapi, saya dari Blitar, dari kota proklamator ya. Jadi sudah tahu Blitar tuh begitu, ya jiwa saya ya begini. Jadi dibentuk jiwa-jiwa nasionalis memang. Ya, saya terlahir dari seorang wanita yang luar biasa sekali, bernama Ibu Daryati, ya, dan seorang laki-laki yang sangat-sangat luar biasa juga, yaitu Bapak Wagito. Kalau di Blitar ya sudah paham kalau Bapak Wagito itu. Jadi saya nomor 4 dari 7 bersaudara. Saya nomor 4 dari 7 bersaudara. Ya, sebelum ibu saya lahir, ya, ibu saya memang sudah punya iman itu Kristen. Dari sebelum menikah dengan bapak. Ya, dia sudah percaya Yesus. Ibu saya sebelum menikah itu bekerja di Rumah Sakit Katolik Blitar Budi Rahayu. Ya, sudah paham ya, berarti sudah bisa menggambarkan ya situasinya bagaimana. Jadi ibu saya memang imannya di situ, percaya Yesus. Nah, bapak saya memiliki identitas KTP itu Islam, akan tetapi bapak saya bukan Islam, gitu loh. Jadi bapak saya hidup di antara orang Islam, memiliki keyakinan Islam, tapi bapak saya itu punya keyakinan sendiri yaitu kejawen, gitu. Jadi ibu saya begitu, bapak saya begini. Akan tetapi ibu saya, menikahnya secara Islam, karena di KUA, ya kan. Lalu ya melahirkan anak 1, 2, 3, 4 saya, ya. Perjalanannya ya wis seperti pada umumnya lah, keluarga yang sangat-sangat bahagia, serba berkecukupan karena bapak memang saat-saat begitu itu bapak memang dikarunia rezeki itu banyak gitu ya, bapak saya. Dan ibu saya juga seorang wanita yang setia dan tidak pernah macam-macam memang ya, takut sama Tuhan gitu, takut sama Yesus gitu. Seorang wanita yang lemah lembut ya, sabar, pemaaf juga. Jadi dari kecil saya sudah melihat tontonan kedua orang tua saya itu punya perilaku tuh bagus gitu loh, ya, bagus sekali. Nah, cuma bapak ini karena ujiannya berat, ya bapak ini ujiannya berat, ujian ujian bapak pokoknya berat lah ya. Dan ibu saya ternyata tetap setia mendampingi bapak saya ketika bapak saya itu ya ujiannya berat itu. Di situ menurut saya dari saya kecil tuh nggak ada didikan untuk ajaran agama ini tuh memang nggak ada.
memang ndak ada, tapi sekolah itu memang sudah ditulis di biodata tuh ya Islam, gitu. Semuanya anak-anaknya Islam ditulisnya. Akan tetapi saya nggak pernah ya, nggak pernah ini loh, kayak model kayak harus agamais gitu, nggak ada memang. Dari keluarga-keluarga besar juga nggak ada gitu. Dari kakek saya juga, dari ibu, kakek dari ibu juga nggak ada. Kakek dari bapak juga biasa-biasa saja, bukan orang Islam-Islam gitu, bukan. Wes pokoknya malah koyok neng kejawen gitu ya. Koyok gini yo, ajaran-ajaran yang kita punya leluhur itu loh. Orang Jawa-Jawa itu. Cenderung di situ malahan. Nah, lalu saya ya wes begitulah namanya anak kecil tuh gimana sih? Ya bermain gitu ya. Tapi ya itu, pernah sih, pernah bapak saya itu ketika jatuh itu ya, bapak saya itu ketika jatuh itu pernah ini ya, namanya tuh, menyumbangkan ya, sebagian bukan menyumbangkan, untuk memberi tumpangan atau memberikan sebagian lokasi dia punya usaha itu untuk langgar di daerah tempat saya hidup itu, ya di lingkungan situ dipersembahkan bapak saya. Ya dipersembahkan untuk orang-orang beribadah. Iki lho gawenan nggih langgar, apa jenenge gudangku iki lho, gudang cara Jawane dulu pabrik, pabrik kaca. Jadi bapak saya seperti itu kan yo didikan juga kan, demokrasi kan. Ya kan, padahal ya nggak pernah mendidik untuk agamais seperti apa, Islam itu nggak ada. Tapi bapak saya dengan pola begitu tuh bisa kita rekam. Oh, orang tuh harus toleransi gitu. Ibu saya juga tidak pernah mengajari agamais-agamais, tapi karakter ibu saya itu sangat-sangat luar biasa untuk jadi sosok wanita yang lemah lembut, penuh kasih, ya enggak pernah murui saya jahat, enggak pernah. Seumur hidup saya enggak pernah dijiwit ibu saya juga. Di antara saudara-saudara saya juga enggak ada gitu. Dijiwit apa meneh diseneni apa meneh. Enggak pernah kalau ibu. Kalau bapak pernah saya itu sekolah. Jadi saya hidup di lingkungan seperti itu, ya. Tidak ada apa ya, tidak ada so agamais-agamais begitu enggak ada, tapi saling menyayangi, saling toleransi, saling berpengertian begitu. Ya, Ya, ketika Ibu Dinar, saya mic-nya bisa gimana? didorong ke depan sedikit, dorong aja ke depan Oh, sedikit. Iya, supaya berarti enggak suaranya jelas lebih ya, kuat. Iya, begitu. begini. Iya, Oke, jadi di sini saya mau bercerita lingkungan hidup saya itu enggak ada seperti kayak ke agama ini, kita agama ini, itu enggak ada memang. Tapi biodata di sekolahan itu Islam semuanya. Ya ikut berarti ikut pelajaran agama Islam kan, agama itu. Nah, gitu. Dari SD, SMP hingga SMA. Ya saya rasa kakak saya juga di dalam kelas sama deh sama kayak saya pasti. Gitu. Lalu ketika saya SD kelas 2 itu ya. Ketika saya SD kelas 2 itu tuh tiba-tiba saja kakak saya yang nomor 2 itu selalunya itu ngajak saya tuh lek Natal itu loh, ya. Padahal kita bukan Kristen, ya kan. Lek Natal itu selalu pergi neng gene guru-guru yang merayakan itu apa, Natal itu. Kurang ngerti Natal itu apa ya ndak ngerti, terus ndak paham. Yesus itu siapa saya nggak tahu. Ya pokoknya seingat saya ya lek neng langgar kayak ya, krungu suara gitu. Apa Muhammad Muhammad gitu. Pokoknya apa ya, pokoknya nabinya ya Muhammad gitu kan. Itu itu yang saya dengar-dengar gitu dengan belajar di ini bangku sekolah ya. Jadi begitu. Mungkin karena memang ibu saya berangkat dari ajarannya seperti itu, lalu dia merasa mungkin selama hidupnya tuh memang nggak kenal Muhammad gitu loh. Mau mendidik anaknya juga bagaimana saya ini, yang penting aku berbuat begini untuk anakku, mungkin begitu ya yang ada di benak ibu saya. Dan bapak saya juga, saya lihat nggak ada sih untuk agama Islam gitu memang nggak ada gitu loh. Ya kejawen itu loh. Jadi ketika kelas 2 SD, lalu kakak saya selalu mengajak saya sepedahan. Wih, marani guru-guru sana, ya datangi guru-guru yang Kristen-Kristen itu. Nggak tahu kenapa saya tuh yo seneng, ya nggak tahu kenapa yang diajak mesti saya.
kok enggak kakak saya yang nomor 3 atau kakak saya yang nomor 1 kan gitu. Jadi selalu seperti ada kode gitu mungkin. Kon kenal Yesus. Jadi saya ya wis ikut ngono. Ikut itu bukan awalnya ndak tertarik, saya jajan-jajan tuh ndak tertarik, tapi saya suka melihat pohon pohon Natal tuh banyak mainan, lalu di situ ada hiasan-hiasan tuh saya tertarik di situ. Setiap tahun tuh saya pengen lihat itu akhirnya. Nah, terus saya itu sudah nggak diajak kakak saya ya, sudah nggak diajak kakak saya SMP kalau nggak salah. Itu waktu itu SD kakak saya. Lalu saya tuh sendiri gitu itu, wis marani guru-guru tuh dhewe, wedan dhewe, ngontel gitu. Terus saya akhirnya mengembangkan sayap ya, mengembangkan sayap itu marani tonggo-tonggo yang Kristen. Itu tanpa kakak saya punya ide gitu. Jadi iki berarti iso ya, itu benak saya waktu itu loh ya, "Loh ngono kuwi berarti iso ya ke rumahe orang-orang Kristen gitu." Anu apa, ndelok-ndelok ngono kuwi lho, lihat-lihat apa namanya, lihat-lihat pohon Natal gitu. Nah, saya mau masuk di rumahnya orang-orang Kristen itu, di tetangga-tetangga, udan pun saya datang, ngenteni gitu, wis bengi ngono mesti sana. Akhirnya terbiasa kayak langganan kan. Jadi kayak langganan akhirnya malah seneng 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 gitu. Itu awalnya nggak tahu kenapa saya tuh tertarik dengan, hari Natal. Masih kecil saya, ya. Dan sudah nggak mau tahu Yesus itu apa belas, nggak tahu saya. Saya nggak tahu dan tidak tanya ibu, tidak tanya bapak apalagi nggak kenal, gitu. Jadi lalu SMP ya toh, lalu nah SMP itu, saya SMP kelas 3, kakak saya SMA kakak saya yang tadi ya, kakak saya yang tadi ya, kakak saya yang tadi itu SMA kelas 3 semea. Di situ ya tetap saya ikut biodata ya Islam nih ini sekolah itu. Kakak saya juga sama semua. Lalu waktu kakak saya semea kelas 3 itu, apa, berpacaran dengan salah satu, apa ya, karyawan Bank Duta saat itu ya di Blitar, orang Mas Eli ya namanya ya, itu asli Jogja. Kerja di Blitar, jadi karyawan Bank Duta, lalu bertemu dengan kakak saya yo waktu voli-voli gitu ya, jatuh cinta lalu pacaran. Saya SMP kelas 3, nah kakak saya semia kelas 3. Lalu di situ tuh nggak tahu kenapa, setiap pertengkaran itu ya, lok-lokan ibaratnya, saya ini kenceng lek ngatain orang itu kafir tuh. Dan saya juga mohon maaf, nggak ngerti yo apa artine. Melu-melu ngene lambeku itu, apa, pokoknya ngatain orang gitu sesuai dengan mbuh kuwi apa artine ya ndak ngerti orang ngaji ya ndak pernah gitu. Ya tak katain gitu, kakak saya juga, "Wah iki lho pacaran ambek kafir," gitu, gituin. Spontanitas. Ya untungnya ora pegel orang dua itu, wong adike rada sedengan mungkin gitu ya. Tapi saya bener-bener ndak tahu juga itu arti apa. Sampai tak taklokne gitu loh. Menurut saya waktu itu ya, pokoknya melu-melu no kafir itu bukan Islam, nah gitu loh, ya. Bukan Islam, menyembah apa ya gak ngerti, pokoknya kafir itu bukan Islam gitu. Nek dalam benak saya waktu itu ngomong, tapi maknanya apa juga nggak tahu. Jadi saya katain begitu saja. Lalu waktu apa namanya, ngambil rapot, ya ngambil rapot SMP itu, padahal ya saya ngelok-ngelok deh gitu ya. Ya ora loro atine gitu. Dari situ saya nggak ada yang ngambil rapot saya, ibu ndak bisa, bapak ndak bisa, terus pokoknya ndek enek sing iso. Akhire lah kok saya minta tolong kakak saya, "Anu pacarmu suruh ngambilno rapotku ya nek sekolahanku," gitu. "Ya mau." Di situ dia mau. Nah di situ saya itu malu gitu, nggak tahu kenapa, padahal tak elok-elok nih mesti. Ya di situ saya anu ya kok gak duwe pegel ya tak elokne, cuma berpikir begitu saja saya. Jadi waktu SMP cuma berpikiran begitu saja. Langsung ya kita baik-baik, lalu kakak lulus, kakak nikah, ya toh, lalu saya SMA. Nah gitu, saya SMA. Wes nggak ngurus kakak saya udah rumah tangga. Nah, waktu SMA itu saya yo tetap biodata saya Islam, ya.
Ya sama wis Islam gitu. Saya, 7 bersaudara itu memang dari kecil digali potensi kita semua itu sama kedua orang tua saya itu digali potensi untuk menjadi skill, ya. Mulai dari les vokal, les tari, ya, mulai gitar, apa itu memang digali bapak karena bapak ini ya pekerja seni sebetulnya. Ibu juga orang yang menyukai seni. Jadi kita ini tumbuh ya, membawa talenta masing-masing dan hampir-hampir sama semua. Satu kandang gitu ya, luar biasa pokoknya. Di situ juga nggak sadar bahwa itu loh karunia Tuhan ngono ki ya ora enek sadare gitu. Jadi sempat disalahgunakan juga saya ini. Ya bukan kok di apa, di ini loh, maksudnya tuh bisa nyanyi, lalu bagaimana gitu, ndak tinggal acak-acakan, terus pokoknya embuh ngono ya. Pokoknya sementing yo mewakili sekolah masing-masing dari SD ya. SD, SMP, SMA tuh selalu mewakili sekolah masing-masing untuk apa ya, ya mengikuti porseni, entah apa, vokal, entah tari-tarian begitu. Karena memang digali potensi itu. Sama kakak saya yang nomor 3 selalu saya bersaing di dalam kompetisi begitu-begitu tuh. Kakak saya nomor 3 mewakili sekolahnya sana, kalau saya mewakili sekolah sini. Nanti kakak saya nomor 1, 2 juga gitu, mesti bertemu gitu. Ya plerok-plerokan. Ora, ya wis pokoknya kita musuh ya, kita musuh dalam kompetisi gitu. Nek kembali ke rumah ya hai, gitu. Jadi perjalanannya tuh begitu. Dari keluarga yang memang menggali, sadar penuh bahwa anakku ini punya bakat, kayak gitu. Saya pun juga mungkin bapak saya begitu, jadi harus digali gitu. Nah, selama SMA tuh ya wis mulailah ya jenenge SMA itu nakal pasti ya, nakal gitu jenenge SMA itulah ibaratnya. Jadi di situ saya sempat itu dikatain guru agama saya memang, ya, "Awakmu ki iso nyanyi, ya tapi kok ora iso ngaji sayange," gitu. Kata-katanya bapak bapak guru agama itu saya ngiang-ngiang gitu loh. Ora iso nyanyi tapi ra iso ngaji ki rugi. Nah, itu. Saya pikir terus sampai saya mondok, pengen lah iso ngaji. Karena ya nggak pernah dipelajari ngaji itu ndak ada gitu. Ya, masih kecil itu kayak ikut-ikut teman gitu ya, traweh apa ikut-ikut aja, dijarne ngono ae wis, ya situ-situlah gitu. Karena memang orang tua saya nggak begitu juga gitu loh. Ya wis konolah, sampai nggak punya ruko, woi sama ibu saya dibelikan ruko akhirnya, semua dibelikan ruko. Karena memang nggak pernah punya ruko, itu ini balik ya masa kecil tuh jarik itu loh ya, ngelihat ada anak yang dilanggar-langgar tuh pakai jarik itu ya, dikemiteni sampai ketujuh peniti pernah saya di sini lah sakit, peniti sini, mbuh kene lali ini wengene di model-model kan lek cilik jarik tuh bisa cover ya, meng-cover. Sampai begitu. Ya seneng ngene melu-melu tapi maknanya apa nggak paham ya. Maknanya apa nggak paham waktu kecil-kecil dulu belum belum SMA ya, waktu masih SD itu. Jadi itu juga pernah saya lakukan. Lalu balik lagi ke SMA ya. SMA nakal lah ya, gitu. Terus akhirnya ya itu, saya ya kedewasan ibaratnya ya, kedewasan bukan nggak mengenalin ya, nggak dekat dengan Tuhan memang. Jadi hidup itu kedewasan, ya. Kedewasan akhirnya saya juga juga di situ bertanggung jawab, apa yang sudah Tuhan kasih ke saya, ya saya bertanggung jawab, menjalani dengan baik, ya. Terus sampai saya waktu mau lulus itu, waktu mau lulus SMA itu, ya. Kedewasan itu waktu mau lulus SMA, lalu di situ saya diharuskan untuk menikah, ya. Menikah dengan teman sesama SMA itu. Dan saya sadar pernikahan itu sementara karena hanya untuk sudah kedewasan kan, ya. Jadi anak saya lahir harus punya apa, akte, harus punya identitas. Kok dilalah, ya. Saya itu pacaran ya sama anaknya orang kaya, walaupun Islam.
itu duduknya satu bangku dengan saya. Saya biologi ya, biologi. Jadi ya di situ ada apa ya, ada ndak enake gitu loh ya, ada pengaruh-pengaruh ya. Jadi waktu itu saya sempat mengadakan apa, acara pernikahan resmi ya toh. Lalu yang penting anak saya itu lahir punya akte. Itu saya perjuangkan. Dari keluarga saya juga harus menikah. Nah, terus habis gitu saya cerai karena saya nggak bisa begitu ya. Saya harus melanjutkan uraan saya, nyanyi, ibaratnya menyanyi. Karena saya terputus itu. Wah, saya ikut band ini ya toh, saya harus manggung itu terputus lah ibaratnya. Nggak seneng aku gitu itu. Belum siap saya untuk itu gitu. Lah tapi namanya tadi itu kondisi. Kondisi apa, kondisi keluarga itu sudah mampu memang. Apa, bapake anak itu ya, bapake anak saya ya, itu tuh mampu. Lah wong sekarang kaji gitu. Jadi anak saya tuh hidup di lingkungan begitu, dibentuk memang sudah. Jadi saya waktu itu sudah cerai, lalu saya, wih merdeka, ya merdeka itu. Mau pencilaannya, ya mau nyanyi lah ibaratnya saya pokoknya nyanyi, saya karir nyanyi. Wes di mana-mana. Lalu saya proses proses ya, proses itu baru saya kembali ke ibu lagi. Bukan saya uraan itu tidak. Saya minta izin ibu saya, "Bu, saya mau go public melanjutkan saya sudah ndak apa, ndak rumah tangga ini ya." Padahal saya sudah ya ini terus terang aja, saya sudah dibangunkan rumah ya, sudah dibangunkan rumah sama mertua saya memang kondisi memang orang mampu kayak yo, cuma cuma dia saja, anaknya tuh 2 saja tapi dia disayang banget gitu loh ya, keluarga memang mampu gitu. Lah kenapa saya mau ya karena dia mampu waktu pacaran itu. Jadi kenapa saya mau ya karena dia anaknya orang mampu, itu saja. Bukan masalah lainnya, ya keren lah gitu menurut saya waktu itu loh ya. Kok pasangan apa, pacaran sama anaknya orang kaya tuh keren. Nah gitu waktu itu, tahunnya jebol. Nah akhirnya saya sudah ini ya, sudah nggak mikir itu ya, anak saya ndak boleh saya bawa, ndak boleh. Ya ndak boleh, namanya Mbak Rensi. Sekarang anak saya nomor satu kerja di Rumah Sakit Aminah ya, Blitar bagian fisioterapi, anak saya. Berkat saya pegang tangannya ya, itu bapake pegang tangan kiri, saya pegang tangan kanan. Jadi arep tak betot-betot gitu. Saya nggak bisa itu anak saya. Ya begitu udur-uduran lah. Terus ibu saya teriak, ya waktu peristiwa mau pisah itu, "Culno anak itu." Ibu saya background-nya tadi ya saya udah ceritakan, penuh kasih, maha penyayang. Ya maha penyayang maksudnya penyayang dan sungguh-sungguh mengerti. Jika ibu saya tidak teriak begitu waktu itu, mungkin anak saya sudah sama saya. Tapi ketika ibu saya bicara, "Culno tangannya, lepaskan tangan dia. Dia akan bahagia bersama bapaknya. Lepaskan, ikhlasno. Sekarang kamu fokus masa depan. Karena ini pilihanmu hidup sudah," ibu saya bilang gitu ya. Lalu ya sudah, saya menjalani kehidupan tanpa pikir panjang sudah saya harus kembali kayak gini talenta saya, nyanyi ya nyanyi. Nah, disitulah saya mulai rusak-rusakan. Terus terang saja, mengenal narkoba, wis ora nek agama wis embuh. Jadi memang ya wis KTP ya ngikuti zaman bikin KTP lah ya. KTP saya kan ya Islam, tapi saya ndak ada di situ gitu loh, ya. Lalu begitu saya, apa namanya, menjalani kehidupan di Semarang saya ya, ada jobnya tuh di Semarang sana. Saya mencari, ya saya kan banyak teman ya toh. Golekno aku pokoknya anu penggawean sing iki lho, suaraku harus dadi duit. Saya nggak bisa apa-apa selain itu, karena itu memang talenta yang dikaruniai Tuhan gitu kan. Jadi saya ke Semarang sana, ya cari uang itu masuk-masuk, apa, naik klub, ya. Di situ pastilah pengaruh, di situlah saya mengenal narkoba. Dan saya mengenal narkoba tahun 98 itu ya, itu juga merasa saya akhirnya butuh itu untuk sebagai doping karena ya itu tuntutan tuntutan ya itu ya bukan karir itu ya, tuntutan hari-hari saya. Saya harus bisa
ini vokal saya tuh tambah bagus menurut menurut yang mendengar. Tapi saya merasa iya gitu. Untuk mengkonsumsi barang seperti itu di zaman seperti itu tuh ya, itu tuh sangat-sangat apa ya, sangat-sangat apa ya, ya butuh 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 duit gitu ya, iya kan? Jadi saya mendapatkannya juga di lingkungan di mana saya ya kumpulannya orang-orang begitu, ya saya butuh itu, lama-lama saya butuh itu. Belum ada penangkapan-penangkapan begitu, belum bebas, bawa jalan ya bebas. Mau kemana bawa berapa butir ya bebas, ndek dompet ya bebas, entek titik ditelen, entek titik seberapa telen, ya gitu, zaman itu ya, ndak ada yang tahu. Wis koyo koyo geng pokoknya wis, ndak deket orang tua, sudah punya uang ya. Terus habis itu saya mulai kenal yang namanya lebih meningkat lagi yang namanya itu sabu-sabu lah, kogen lah, puto gitu-gitu. Itu real. Ini tuh kisah nyata ya, saya menyadari itu tuh sebetulnya ujian ya. Tapi kala itu saya itu nggak bisa kalau nggak pakai itu, nggak bisa. Oh buktinya saya nggak pernah lepas kok sejak mulai itu hingga tahun 2018 hampir. Sembunyi-sembunyi terus ketika udah orang banyak ketangkep itu ya. Jadi waktu-waktu itu ya di situ itu. Akhirnya saya setiap pulang ke Blitar gitu merasa kayak hidup itu kok kosong gitu ya. Mau mati saya. Nah, di situ saya ada pacaran juga sih. Pacaran ya sama orang, itu malah kumpulannya artis-artis gitu pacaran tuh saya. Ya gitu pokoknya gitulah ya. Saya ya mungkin masih muda ya menarik lah, sekarang enggak. Jadi di situ saya sempat menjalin asmara juga dengan ya orang-orang perfilman gitu lah ya. Itu 3 tahun. Ya kebetulan rumahnya asli Kediri situ. Rumahnya asli Kediri sih, ya. Jadi kita sempat akrab gitu, karena rumahnya yang asli Kediri, saya dekat dengan kedua orang tuanya juga. Tidak ada pernikahan ya di situ ya, cuma pacaran saja. Dan sama senangannya ya begitu juga, ya, senangannya ya narkoba juga gitu. Lalu saya di-warning sama bapak, "Awakmu ora rabi karo bocah kuwi, ora usah, ya, mau ngono-ngono tok, mulih ae," gitu. Jadi bapak saya tegas, lalu saya di situ merasa kayak disayang sama orang tua tuh, ya tibakno. Jadi semuanya tuh saya lepas. Yang nyanyi-nyanyi itu saya merasa ndak inilah ya, rusaklah intinya gitu. Saya merasa diri saya hancur. Lalu saya balik ke Blitar, hidup di rumah kedua orang tua saya, dan saya menyadari ini tuh ndak baik. Tuhan beri saya jalan keluar, ya. Kayak anak siji, ya nengok, ya enggak kan gitu. Anaknya masih satu itu. Lalu di situ saya berusaha untuk apa ya, mencari suami lagi. Taunya ada salah satu pelanggan ya, pelanggan bukan ini ya, pelanggan kaca mobil ya, mobilnya tuh pecah kacanya langsung ke rumah saya tuh nyanyi-nyanyi. La 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 gitu. Nyanyi 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 gitu didengar sama Pak Iwan, almarhum sudah, beliaunya sudah almarhum. Terus bilang, "Loh, Pak Wagito punya anak kok pinter nyanyi," gitu. "Ya wis bene kerja ngene aku toh Pak Wagito, bagian apa engko tak kei anu lah, kasir, bagian kasir aja," gitu. Nggak mungkin lah saya bagian kayak apa kan, saya buka ini Pak Wagito, tempat usaha di Kalimantan. Dia nanti tak percaya deh lek anake sampean tak percaya, ya. Dipercaya lah ibaratnya gitu, ya. Tapi saya belum tertarik itu. Ketika saya sudah mulai tertarik, yang penting duwe gaji, kan gitu kan. Terus mbok engko nyanyine aku gak ngerti, nyanyine aku gak ngerti, pokok sementing aku harus kerja gitu. Saya harus kerja karena saya juga harus mikir anak saya kan. Terus akhirnya saya terbang ke Kalimantan, hari itu juga ya, hari itu juga jam 7 saya nyampe ya, nyampe ning gene tempat bisnis itu, lah kok di situ saya dipertemukan sama polisi. Ya itu bapaknya anak-anak itu. Jadi polisi itu langsung ya toh disuruh nemani saya gitu. Pokoknya polisi itu memang ada namanya Pak Romi ya, aku manggilnya Bang Romi dulu. Suami saya tuh
Mantan suami saya memang tugasnya ke situ gitu loh, untuk keamanan ya, mengawasi lah, ada satpam juga, ada pengawasan juga gitu. Memang tugasnya begitu. Lalu di situ ada aku gini loh, "Ki opo to kok kaya ngene tibakno Kalimantan iki?" Ya, kok nggak gini, nggak asik gitu loh, nggak asik gitu. Tapi itu ya termasuk sudah bagus itu, ya restoran sekaligus apa, ada elektonnya gitu. Jadi saya merasa kayak ndak cocok lah hidup nih seperti itu, kurang glamor gitu, kurang oke lah, kurang apa, kurang wow gitu. Kayak apa gitu. Nah, tapi dari perkenalan sama Pak Romi itu Katolik gitu ya, suami saya itu Katolik. Lalu di situ saya sudah di ibaratnya dia apa di ini loh, dipek gitu, "Nggak cocok kamu di sini," gitu ya. "Kamu akan saya selamatkan, kamu ndak boleh di sini, kamu akan saya pulangkan saja," gitu. Kan akhirnya malah komunikasi ya makan ya toh, ngobrol itu akhirnya ya sudah dia mau ibaratnya minta sayang di orang tua saya. Jadi saya memang ndak boleh di tempat-tempat gitu. Sama Tuhan itu diselamatkan, saya dikenalkan dengan seorang polisi yang kebetulan Katolik ya. Lalu saya ndak boleh di tempat situ masih sebulan, 2 bulan. Lalu ya bilang baik-baik sama Pak Iwan yang punya ya, ini saya jadikan istri saya nanti. Sekarang juga ndak boleh di sini, mau saya kenalkan, ini keluarga saya gitu. Jadi suami saya itu punya keluarga banyak di Kalimantan gitu loh, ya. Ya polisi-polisi semua gitu, semuanya polisi. Jadi saya dikenalkan betapa saya bangganya diri saya. Wah, lelek saya ndek situ saya ndak karu-karuan loh pasti. Lah wong itu ada diskotik kok belakang. Jadi saya tuh kayak ke situ tuh setor nyowo gitu. Jadi Tuhan nggak boleh saya di situ. Langsung saya diminta berapa bulan itu dia nih omong-omongan lah sama Pak Iwan, "Urung kerja iki wis toh." "Enggak, pokoknya aku mau datang ke Blitar." Dia tak pulangkan, nggak boleh orang seperti ini di sini. Nggak tahu kenapa saya dibilangnya begitu. Lalu di situ ya otomatis lah ya. Saya belum Kristen, saya belum Katolik gitu ya. Lah di situ saya mulai masuk gereja, gitu loh. Jadi dari suami saya itulah saya belajar, dari keluarga suami saya itu saya belajar. Saya di rumah tantenya itu kira-kira ya berapa minggu begitu, lalu saya pulang ke Blitar, lalu berapa minggu kemudian suami saya nyusul ngelamar saya, lalu saya diboyong ke Kalimantan, saya nikah di Kalimantan dan sampai punya anak-anak dan anak-anak gitu loh. Ceritanya tuh begitu saja untuk pernikahan saya dengan seorang anggota Polri ya. Dan perjalanan pernikahan tuh sampai 16 tahun ya. Wih, tapi ya itulah ternyata luar biasa sekali. Saya tambah ndak karu-karuan narkoba saya malah justru dari suami saya. Jadi ya ndak apa ya, ndak mungkir ya, ndak bisa bicara enggak, oh memang nyatane saya malah lebih kayak pesta gitu loh, kayak disuguhi gitu loh. Narkoba itu malah dari suami saya, padahal saya sudah punya basic, aku diem gitu toh. Padahal saya sudah gitu, tapi saya bilang suami saya nggak pernah, sorry ya, sorry Mas Romi. Ya padahal saya sudah kenal ya malah yang lebih lebih tinggi lagi dari INEK itu saja gitu. Jadi di situ saya merasa kayak disuplai gitu ya, kayak di-support gitu malah, dan rahasia ya. Saya rasa semua juga pahamlah ya orang kumpulan itu begitu-begitu tuh zaman segitu tuh mudah sekali gitu. Jadi saya merasa aman deh hidup saya ini kok enak sekali gitu. Tanpa harus ke situ ke sini, saya sudah dapat dari suami saya sendiri. Dan saya itu juga bekerja gitu loh ya. Saya bekerja di dealer Honda ya. Salah satu dealer ternama mungkin di Palangkaraya sudah ternama itu. Penjualannya itu sangat-sangat apa, target ya, target sekali. Saya keras pokoknya kerja itu. Saya disayang sama pimpinan saya memang, karena kinerja saya. Nah, tapi ya itu eleke saya. Saya berpura-pura di situ, ya. Dari awal saya kerja itu awalnya di Bumiputra, ya. Di situ saya sempat berapa bulan gitu saya nggak mau nganggur orangnya. Walaupun saya beristri seorang anggota Polri, tapi saya nggak mau nganggur. Saya nggak mau bengong gitu orangnya ya. Saya harus kerja. Terus saya pernah juga kerja di Kolombia juga pernah ya. Jadi
Saya ada pengalaman kerja di Kolombia, lalu di, asuransi Bumi Putra, lalu saya mencoba melamar pekerjaan di dealer itu, diterima. Nah, di situ saya lama sekali di dealer udah. Penghargaan-penghargaan banyak dari AHAS ya, dari main dealer juga banyak, waktu di Honda itu. Memang saya ini loyal, ya loyal orangnya. Kalau kerja ya harus profesional gitu, menurut saya begitu sih. Jadi selama saya sibuk-sibuk tuh saya cuek dengan suami saya. Ya otomatis gajinya tinggi saya akhirnya. Pertengkaran juga iya, pura-pura juga iya, masuk gereja saja pura-pura. Masuk gereja penting ketoknya harmonis gitu aja. Padahal kita tengkar habis-habisan. Ya lama-lama suami saya mungkin ya melihat tabiat saya yang sombong atau bagaimana tuh mungkin nggak seneng juga, akhirnya jatuh cinta lah dengan seorang wanita, itu pasti. Dan saya tuh sombong gitu loh. Tapi saya mempertahankan rumah tangga. Ya, anak-anak saya masih kecil. Dan saya merasa karir saya tuh nomor satu. Ya, suami itu situ-situlah pokoknya gajimu buat gua deh. Jadi saya tuh nggak mikir kayak mau cerai gitu, nggak mikir gitu. Ya pokoknya pura-pura lah, pokoknya yang penting aku iso narkobaan ngono titik. Ya, nggak mikir ini ya apa, harmonis apa nggak mikir. Penting kamu statusnya suamiku, aku istrimu, mulai wis turu dhewe-dhewe, wis kono-kono mangan yo mangano, penting karir aku. Aku sepenting punya gaji, kayak gitu. Otomatis semakin tinggi lah gaji saya, ya kan? Otomatis gitu. Dan di situ saya mulai berpura-pura lagi ya dengan agama saya yang di KTP sudah diganti Kristen tadi, apa Katolik ya, saya Katolik, ikut suami ya. Jadi di situ saya pura-pura lagi, ya menyangkal lagi Yesus. Ya, saya tuh yo dengar firman nih ya, dengar saja firman yo dengar. Pura-pura terus. Karena ya itu majikan saya yang Honda itu muslim kaji. Saya nggak bisa kehilangan kerjaan, situasinya seperti itu. Pada suatu hari ketika saya sudah dipercaya, ya sudah dipromosikan jabatan saya, lebih meningkat dari sebelumnya, itu saya dipercaya banget. Bagian merekrut karyawan, bayangin. Di situ tuh pimpinan saya tuh bilang, "Lek sing Kristen rasah diterima ya." Padahal saya ini ya kuwi loh. Jadi saya berpura-pura sekali. Akhirnya saya wis mulai pakai jilbab juga, kadang kerudung bukan jilbab ya, saya pakai kerudung lah, inilah itu, tapi wis porak-poranda. Hidup itu porak-poranda, bohong-bohong saja. Ya, saya sudah sering diketuk merasa sama Yesus itu ya, tapi saya selalu menyangkal, selalu saya enggak percaya ya dia itu Tuhan tuh enggak ada pikiran itu. Tapi saya di situ, bohong-bohong saja, cover saja. Nah, terus akhirnya saya sudah mentok ya. Anak saya semakin gede, ya, wes pura-pura tiap tahun baru terus, namanya ndak pernah berdoa itu ndak pernah. Isine mung panas kok, isine yo ning diskotik ambek bojo tapi saya tuh perang sama suami saya, tapi ke diskotik saya selalu sama dia. Karena dia memang penjagaan di tempat-tempat begitu, jadwalnya di mana. Setiap tahun baru tuh saya selalu menghabiskan waktu tuh hanya untuk seperti itu. Padahal saya seorang ibu rumah tangga loh. Berdoa kek ora mikir penting enek duit. Lah wong saya ini kalau berangkat itu 15 juta enek ning tas. Kecil 10 juta, 15 juta. Sekarang ini cari harus jadi TKW. Oh iya, maaf ya, saya ini TKW loh. Jadi saya ini TKW loh ya, saya ini TKW Taiwan. Ya, sekarang saya harus jadi TKW ya. Jadi lek trimo duit ngono wis tinggal ngomong dan saya bawa. Tapi semua itu tidak ada rasa apa ya, rasa nyaman, rasa cukup, semuanya bersaing, semuanya harus duit 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 dan duit. Semalam habis 2 juta, 3 juta, mau 15 juta kalau mau ya iya habis gitu untuk barang-barang hal-hal yang wis tinggi apa mensupport acara-acara begitu telung malam kah, 3 hari kah, mau 2 hari kah, otomatis kan ya mesti check in, ya kan gitu loh. Jadi duit itu ndak ada artinya gitu terus. Nggak ada ketenangan sama sekali. Padahal saya sudah ada di ini Yesus, KTP saya, ya kan. Lalu saya merasa capek, ya. Ketika ibu saya main ke Kalimantan untuk berkunjung saja, di situ ibu saya 4 bulan. Ibu saya melihat
fenomena kehidupan rumah tangga seperti itu ibu saya tuh kayak nyesek gitu loh. Tibakno kayak ngene iki to rumah tanggamu. Ya aku gak iso ngapusi, oh ibu sudah satu rumah dengan saya gitu. Ya wis Bu, ngene saiki. Aku babatno Bu, warung makan di Palangkaraya, ning Pasar Kahayan. Tak sewakne kios. Wis Ibu perlu apa? Kok saya kan ada mbaknya ikut gitu ya. Pokoknya aku wis mumet aku urip ngene iki saya gitu. Nggak iso saya juga. Mungkin juga aku nggak iso juga urip ambek Mas Romi. Aku gitu. Lah arep dadi apa awakmu? Gitu. Terus rasa mikir pisah, sing penting awakmu iki kerja, duwe bisnis. Jadi ibu saya langsung buka warung gitu loh. Ya, saya sewakan kios di Pasar Kahayan sana. Ya itu awalnya warung makan Buah Gito mengenal menu nasi kuning tuh ya karena ikut ikut Palangkaraya itu. Dulu ndak ada nasi kuning. Dulu ndak ada warung makan Buah Gito. Setelah setelah jualan, kok namanya babat ya saya nunggu nunggu orang sih. Ibu saya, "Aku tak pulang ya itu ini lanjut no. Mbake wis pinter, nek awakmu pengen mengundurkan diri atau dari dealer munduro. Karena kamu ndak bisa hidup pura-pura begitu. Sok-sok sok-sok Islam. Ora iso hidup ngono iki ndak bisa ibu saya gitu. Jadi sekarang ini imanmu ndek endi? Ya. Nek kowe Islam, Islam mawon ndak iso Bu, aku ndak iso juga itu mungkin gaya-gaya tok aku gitu. Gaya-gaya ndek dealer supaya aku dapat gaji banyak gitu. Itu saya terus terang saja saya. Memang iman saya ndak di situ gitu loh ya. Itu duniawi. Ya, duniawi agar dapat uang. Saya rasa orang juga seperti itu banyak, karena manusiawi sekali. Saya rasa bukan saya saja, orang di luar sana banyak munafik. Ya ngapusi awake dhewe ben dikira gitu. Ben dikira agamais lah gitu ya. Ya untung saya tuh bacaan-bacaan gitu hafal ya, baca-bacaan gitu saya hafal di luar kepala. Karena saya mampu menghafal gitu ya. Cepat gitu mampu menghafal. Lalu di situ ibu saya ngomong seperti, "Oke deh saya mau ancang-ancang." Ya. Saya mau ancang-ancang keluar dealer karena saya nggak mau hidup pura-pura gitulah. Apa sih artinya? Mungkin saya bisa cerai malahan gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin cerai lek satu kota. Betapa mentalnya anak saya down. Nah, ternyata suami saya ada kasus ya. Yo namanya narkoba, target. Sampai 2 kali loh suami saya itu ditahan, kena kedisiplinan tugas itu 2 kali, tapi selamat terus. Ya karena ya teman-temannya ya mungkin ya begitu juga, nggak ngerti saya. Ya otomatis lah. Jadi suami saya sampai kena kasus itu 2 kali. Dan sangat-sangat selingkuh ya. Saya tidak pernah selingkuh, tapi suami saya selingkuh. Yang menjadi bahan pertimbangan saya untuk pulang ke Jawa itu ya hal-hal seperti itu, kayak nggak bisa dibenahi deh kayaknya. Saya memikirkan ya, kenapa saya harus mikirkan demi anak, sedangkan di situ saya nggak bisa didik anak saya. Kok saya jadi kayak orang ibu yang bagaimana sih gitu. Aku pengen mendidik anak saya sendiri gitu. Jadi sambil jualan, sambil di dealer, mulek gitu pokoknya. Duit itu ya wis enek tapi wis morat-marit gitu wis pokoknya. Akhirnya saya memberanikan diri ngomong ibu saya, "Bu, aku tak pulang ya Bu ya. Wis nggak ngerti aku gak iso urip ngene iki aku. Apa artinya semua ini?" Gitu. Jadi saya jahat ya saya ya. Suami saya ada masalah begitu saya tinggal. Saya nggak mau tahu. Ya, karena memang brengsek juga gitu loh. Memang selingkuh gitu loh. Tukang selingkuh gitu. Ya, dan saya sudah nggak mau lagi juga tidur sama suami saya, memang sudah lama. Karena ya itu perselingkuhan. Saya juga harus menjaga diri saya dan saya kelihatannya masih harmonis saja, tapi sudah seperti itu saya harus tinggalkan, ya. Kamu ndak jadi anggota Polri mungkin tambah parah. Selagi you jadi anggota aja seperti itu. Jadi ibu saya, "Ya wis terserah awakmu lah wis." Wis tak tinggal semua bayangin toh. Kios sudah disewa, ya. Lalu sudah ada dalamnya tuh lengkap, ditinggal prung ngono ya. Tak bilangi kamu. Wis kudu dipurak katanya tuh. Barang-barang tuh apa namanya, diambil orang-orang sekitar situ. Oh saya ini terkenal loh Mbak Laras ya di Palangkaraya itu saya tuh terkenal kayak sering membantu gitu loh, loyal gitu sama orang, sosial gitu loh saya. Jiwa sosial saya tuh tinggi gitu. Jadi saya ini enggak masalah tuh opos itu PNS itu enggak ngurus, saya harta tuh enggak ngurus sama sekali. Saya niat saya mau keluar demi kebaikan. Saya mungkin nanti akan menceraikan kamu,
Yang jelas anak-anak saya bawa dan saya ingin mendidik anak sesuai dengan jalan saya. Saya belum tahu Yesus teman-teman itu. Belum ke Yesus gitu belum saya. Masih mau pengen keluar dari kebohongan-kebohongan. Ya, saya pengen membenahi diri saya. Saya pengen jadi ibu yang baik tanpa harus tukaran, tanpa harus berpura-pura, tanpa harus duit pun enggak apa-apa. Saya mau pengen jati diri saya. Tapi syaratnya harus kembali ke ibu, katanya ibu. Kamu enggak boleh kos, enggak boleh ngontrak, enggak boleh apapun. Ya. Jadi di situ saya langsung ibaratnya disupport sama ibu saya. Oke deh, wis tinggalkan semua yang pura-pura itu berat nanti. Itu saya pulang. Pulang masuk ke manajemen warung makan Buah Gito dan saya baik-baik di situ. Tapi yang namanya saya, ya Pak otomatis lah, ya tetap narkoba gitu loh. Sampai ya wis panggah lah ya. Sembunyi-sembunyi karena semakin lama hukum itu semakin tampak. Jadi saya sembunyi-sembunyi dengan polisi juga, dengan anggota juga, tapi nggak bercinta. Saya nggak ada pacaran waktu itu, nggak mau wedi. Ya cuma itu tok sing tak kejar. Barang satu itu. Sampai adol iki, dikek ibu motor ngene, gadekne ilang lah, dijual lah macam-macam rupa TV aja digadekne ya. Jadi saya ini pokoknya kurang ajarnya di situ. Anak saya juga masih kecil. Lalu di situ saya belajar untuk apa terjun ya toh, terjun bantu ibu, lalu bagaimana jualan gitu ya. Itu sudah lupa saya. Tapi namanya namanya begitu kan nggak mulus ya. Suami saya pengen datangi saya, suami saya datangi saya. Ya taunya mau hidup bersama, tapi taunya jadi buronan waktu itu. Lari ke Blitar bayangin. Wes aku ndak iso. Tak usir tak ngono. Ya aku ndak mau. Saya denger, oh ternyata buronan. Wah ndak mau saya, DPO. Wes uripo dhewe. Langsung mbuh lari kemana saya nggak tahu. Waktu itu. Ya, saya pokoknya satru, saya benci wes gitu. Semua satru saya. Semua ndak saya sapa, males. Jahat saya pokoknya. Semua dikit-dikit saya satru. Lah bapak saya di situ ada tengkar sama saya. Saya semakin uraan ya, semakin uraan. Di situ saya merasa dijamah Yesus tuh di situ. Gitu loh. Ketika tahun 2007 itu saya merasa dijamah Yesus, ya pokoknya saya nggak ngerti kenapa, pokoknya merasa saya itu lek enek sing ngelokne Yesus ngono ya. Oh pembantu saya sendiri, maaf, Mbak yang bantu saya ya. Ngelokne Yesus ngono ya, aku marah, nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa. Nggak kenal juga, nggak tahu kenapa saya tiba-tiba marah gitu saja. Pokoknya yo renek koyok cahaya-cahaya ndak ada. Saya merasa mau beli salib gitu loh. Saya mau beli salib, tak templekno nang ruang tamu. Nggak tahu kenapa. Itu saya beli salib waktu itu. Yang tidak ada patung kayak gitu ya. Nggak usah ada patung-patung. Saya jenuh juga gitu. Kalau ada begitu-begitu nanti kesannya apa? Mikir saya gini loh, saya tuh nggak sreg juga ibadah di tempat itu kemarin gitu. Ya kurang sreg. Jadi akhirnya ke Blitar tuh saya masuk gereja Tiberias bersama kakak saya yang tadi itu nomor 2 tadi. Di situ ya sik pura-pura juga saya. Penting ketok ning gereja. Ya, ada temen A, B, C, D, ketemu lagi, cekakaan-cekakaan narkoba. Tapi kenapa nggak tahu ya saya itu merasa kalau ada orang ngejek Yesus ngono saya marah. Itu bibit-bibit pembela Yesus. Bibit-bibit saya apa kena itu, kena batunya itu. Saya diketuk, saya buka gitu loh ya. Kena batunya dari roh kebenaran itu, batu kebenaran tapi. Nah, disitulah saya mulai berusaha untuk mencari tahu. Sakjane iki sapa tuh Yesus itu? Jadi perjalanan di hidup semono keanku lah aku gak kenal ku Yesus ku sapa. Oh, saya pernah tanya suami saya, jane Yesus kuwi endi to kuburane?" Moro-moro tuh saya bilang begitu loh. Dan suami saya, "Oh, nenek lah, ndak ada lah kamu tuh," gitu. Saya tanya juga, "Jane kayaknya apa to Israel ngono kuwi?" Aku tuh ndak pernah tahu. Apa konflik di situ sama Palestina. Weh, saya ndak bisa bicara apa itu politik, ndak tahu saya, masih on. Suami saya juga, "Wes engko ngerti dhewe kamu lek apa maca-maca apa kono," gituin. Waktu itu belum ada YouTube ya, tahun-tahun segitu. Jadi semuanya tuh hanya, "Wes wes kono golekno dhewe jawabane." Ndak ada macam kayak siraman rohani itu ndak ada, ya. Lalu ya itulah kosong lah. Terus ke sini semakin tahun 2007 itu
Ya, saya apa namanya, saya merasa pengen mempelajari yang namanya Yesus, bukannya Kristen, saya enggak pelajari Kristen. Saya mau mempelajari sakjane Yesus ki nyapa, sapa, sosok Yesus itu apa. Karena saya melihat kakak saya baik-baik saja rumah tangganya dan berkualitas hidupnya gitu ya. Saya melihat dari orang-orang pelaku-pelaku apa pengikuti Yesus dari lingkungan saya hidup. Loh, kok tukaran aja Bu. Loh, aku ki ya tukaran aja saya. Lalu saya melihat ibu saya semakin diberkati Tuhan, ya. Semakin dia dipulihkan dalam bisnisnya dan semakin oke lah pokoknya. Dan kakak saya juga saya pelajari kehidupan teman-teman saya juga. Lah di situ saya mulai mencari jawaban, membuka kitab suci. Ya ora ngerti awale, ndak piye no maksudnya apa ya ndak ngeh lah ya. Lalu saya dibimbing oleh penginjil, temannya kakak saya, ya namanya Mas Isang. Mungkin lihat. Itu Mas Isang itu clear ya pokoknya kalau menjabarkan isi dari kitab suci itu sendiri. Di situ saya ada tertarik, semakin tertarik pribadi Yesus. Wih, luar biasa sekali ya. Weh nyapa rakyat biyen saya gitu. Nah di situ saya semakin yakin ya toh, semakin yakin bahwa ini agama saya. Tapi narkoba masih pol masih sembunyi-sembunyi saya masih munafik lah. Tapi nggak tahu hati saya sudah ingin mencari yang namanya Yesus. Saya nggak Kristen ya. Saya bukan mencari Kristen. Oh saya ini di gereja cuma pilih-pilih. Kadang ngantuk, kadang penting tampil gitu. Tapi kenapa setiap ada apa ya, ada urapan-urapan gitu saya nangis mesti tanpa saya sadar. Kerinduan, saya rindu kebenaran, kehadirat Gusti Allah itu. Apa gitu, tapi saya yakin saya ini dipilih gitu. Karena saya bukan orang yang jahat, saya bukan orang yang mentolo, dan saya memang dikaruniai itu apapun yang Tuhan bahkan orang tidak diberi, ya termasuk talenta itu tadi. Talenta dari kecil itu karunia. Ya, orang enggak mungkin punya, tapi saya kenapa punya gitu. Kayak tak nggih uraan bayangin. Oleh duit tapi tak nggih uraan. Perjalanan hidup yang kemarin dulu itu ya, yang tadi itu. Lalu di situ saya berusaha lagi terus menggali. Jane sapa iki? Jane sapa to? Nah, sudah Mas Isang itu menjabarkan apapun tuh saya kadang nggak dong. Ketika saya diam, di situ saya minta turunkan pengertianmu itu loh. Rohmu yang sangat-sangat mengerti itu loh. Untuk saya bisa memahami isi buku ki lho opo. Saya buka ngono ki tahu sendiri. Enggak celuk-celuk, Mas Isang. Saya enggak ada gitu saya. Buka roh dhewe, buka apa artinya roh dhewe. Yang pertama yang saya buka yaitu sing bilang jangan khawatir ya. Burung yang di langit itu dia saja enggak khawatir, dia bisa terbang, bisa enggak khawatir dia dengan hidupnya. Jadi di situ yang menguatkan saya pertama kali. Oh ya aku ki duwe utek lho. Kok ya aku ki panggah ngene ae yo. Nyapa uripku kok khawatir. Didik-didik khawatir, didik-didik ra duwe duit ngene piye bingung. Akhirnya saya di situ dikuatkan ya toh. Langsung ya itu saya ketemu firman yang sangat-sangat luar biasa. Itu. Kedua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Aku udah hafal ya berapa itu ya. Terus pokoknya aku mau cok itu. Nah, di situ saya semakin yakin nek kita berbuat benar di dalam buang baik ya. Kalau kita sudah yakin menyudahi atraksi-atraksi kayak ngono kayak mau, lalu aku mencari hadirat Gusti Allah. Ya melalui ki mau lho, sing jenenge Yesus ki mau lho, sing Roh Kudus ki mau lho, ya. Itu saya yakin di situ ada jalan keluar kehidupan saya. Saya enggak yakin, saya sebelum itu enggak yakin sama sekali saya bisa punya uang. Saya enggak yakin juga di situ, saya bisa dapat kerjaan. Saya murad-marid sekali. Tetapi cari Matius 6:33 ya. Puji Tuhan, terima kasih ya Allah, ya Tuhanku. Ya kan? Engkau mengirimkan firman-firman itu tepat pada saatnya. Jika waktu itu saya enggak segera mencari Yesus, ya, siapa kamu itu? Mungkin saya juga sekarang ini sudah enggak ngerti mati kali sudah atau bagaimana, atau keleleran atau ngene gitu. Karena Ya, Mbak waktu itu Laras, mic-nya
didorong lagi ke depan ya mic-nya seperti Oh, tadi. maaf Oke, ya. silakan. Iya. Terima kasih. Ini sambil memori ya saya ya. Ini Iya, real, iya, ini nggak real apa-apa. hidup Saya saya. ingatin aja kalau Jadi, suaranya pelan, saya ingatin lagi ya. Silakan, Mbak. oke, terima kasih. Jadi ya selama di Blitar itu saya masih nggak karu-karuan, tapi saya mencari. Saya nggak ngerti jalan kebenaran, nggak ada. Pokok nggak tahu kenapa ada dorongan saya masih pengen mencari, cari-cari. Jadi saya tuh baca kitab suci memang. Dan tidak ada tuntunan dari siapa-siapa. Nggak tahu kok ya ngeh gitu loh. Dan saya yakin dan yakin itu tuh memang apa ya, itu petunjuk kehidupan yang sangat-sangat simpel untuk dipahami dan nggak bertele-tele ya, itu. Tapi saya ya tetap narkoba mesti gitu. Sehingga, nggak karu-karuan lah ya. Pertemanan-pertemanan narkoba saya sudah mati, di penjara, bangkrut, toko-toko di Blitar tuh, toko-tokonya orang Cina-Cina itu mati, tua elek, di penjara, bangkrut, gendeng, mati, ya segitu anunya, apa, porsinya. Lah saya ini kok ya sik ndablek begini gitu. Ya sudah dipilih sama Tuhan mungkin ya. Jadi saya punya teman tuh begitu semua akhirnya, the ending-nya, the final. Menit-menit terakhirnya begitu, termasuk adik saya sendiri, adik kandung saya sendiri meninggal. Wah itu tak cekoki narkoba dia. Ini kesaksian saya ya. Dia perempuan baik-baik, masih sekolah sudah saya jemput dari sekolahnya tuh tak cekoki narkoba. Karena saya bahagia, nggak mungkin saya nggak ngajak adik saya bahagia dan saya nggak tahu dampak itu apa. Ya, jadi sekarang ya sudah di surga. Aku mohon dosaku diampuni dan juga dosa adik saya diampuni. Ini pengakuan seorang kakak yang mempengaruhi adiknya untuk rusak-rusakan. Ya, tapi dia nggak rusak, dia di kamar gitu kalau narkoba itu. Ya begitulah ya. Jadi saya menjalani kehidupan itu, saya nggak mau nangis Tuhan. Saya nggak mau nangis pokoknya. Saya harus happy, saya harus sukacita karena saya nggak mungkin lemah. Saya mewartakan berita kebenaran ini bukan cengeng-cengengan, saya nggak mau ya. Saya pengennya happy gitu. Saya bahagia sekali. Saya tidak ada penyesalan karena saya nggak mau ngulang. Nggak ada penyesalan dan itu memang sudah perjalanan hidup saya. Untuk bisa saya ceritakan ke kamu semua bahwa orang harus berbenah, harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena kita ya itulah dunia itu begitu gitu loh. Jadi ketika saya apa masih munafik ya, yaitu sesak sekali pokoknya. Sama saja, cuma bedanya saya di sini dekat dengan orang tua. Di sana jauh sama orang tua dan saya dekat dengan suami. Kalau di sini dekat dengan orang tua dan hukum semakin gencar untuk narkoba, jadi terkekang. Kalau di sana ndak ada hukum kayaknya, bebas gitu. Nah, bedanya tuh di situ. Tetap munafik, tetap mencari dan pada suatu hari saya harus harus memilih gitu ya. Saya pengen jadi TKW ya tahun 2008 itu. Jadi 2007 pulang, 2008 saya proses TKW Hong Kong. Ya kebetulan ya kakak saya Trane Budi kan di sana ya, sudah kerja di agent jadi saya tahu gitu ya tentang begitu dari kakak saya yang sudah profesional. Jadi saya berbekal sudah punya knowledge produknya itu sudah menguasai TKW itu harus profesional begini justru dari kakak saya. Jadi saya nggak brutal. Nah, perjalanan ke Hong Kong itu saya ndak ada namanya kayak main cowok itu ndak ada. Bener-bener bagus hidup di Hong Kong itu. Ya, saya cuma kerja jadi babu, lalu hiburan ya wis minum, rokok, di diskotik sama senior-senior, cuma begitu doang, ndak ada laki-laki, ndak ada. Belanja-belanja gitu saja. Lalu 2 tahun tuh rasanya kayak gini ya jadi babu tuh ya, nggak kuat saya, terus nyerah aja, saya mau balik nih sama ibu saya aja. Lah pulang itu saya buka counter HP karena kakak saya yang nomor 2 itu usahanya bisnis lancar ya, jadi distributor aksesoris HP di Blitar salah satu yang terbesar waktu itu. Ya, Jogja Sel itu punya kakak saya, tapi sekarang udah tutup ya, udah lain bisnis gitu.
Jadi saya di situ pulang dari Hong Kong tuh saya mencoba untuk buka counter juga dan bangkrut karena ya itu ditinggal dolan sama pacaran. Lek nang luar negeri malah ndak lanangan. Tapi kenapa di Indonesia saya lanangan merasa cantik atau apa kayak gitu. Merasa dipuji atau apa saya nggak ngerti juga. Tapi ya itu saya tetap mencari Yesus ya dengan penuh kemunafikan. Ya. Lalu ndak ada status itu. Belum cerai itu, pisah ranjang saja sama suami. Ya, tapi saya benci sama suami saya. Lalu di situ saya tahun 2008 sampai 10 ya. Langsung tahun 2015 anu aja ya, apa ngelonjak aja 2015 dari 2015 saya dituntut untuk saya harus punya status. Biayanya banyak, kan Kristen, ya tahu pernikahannya secara capil, ya kan. Kedinasan sudah diputus karena suami saya diberhentikan, jadi otomatis kan sudah putus ya. Tapi yang jadi permasalahan tuh yaitu pernikahan secara capilnya tuh belum diputus gitu loh. Jadi saya harus berjuang itu. Saya sudah tanya ke sana kemari, harus ada biaya kalau non itu memang mahal gitu. Saya sudah minta uang ibu, alah ndak enek, ndak ada memfasilitasi begitu. Saya satru sama bapak saya itu. Setelah pisah-pisah itu, mursal-mursal itu saya satru sama bapak saya, tengkar terus lah ibaratnya. Satu rumah tapi tengkar sengit lah ya, gitu. Ndak ngajeni wong tua lah gitu saya. Pura-pura masih ya, pura-pura full hidup itu. Lalu saya tuh berpikiran, loh saya mau di ini juga sama sorry sorry. Jadi ya saya mau dipacari juga sama bos, nah gitu ya pokoknya. Wih persaingan. Teman-teman saya tuh cantik-cantik semua tuh digendai gitu. Mau, wis penting duwe mobil lah, duwe rumah lah, dicukupi. Tapi ya itu, punya punya bos gitu ya, dan nggak ada clear lah status itu. Saya nggak bisa style hidup begitu. Nek saya mau sudah kaya saya mungkin. Lah mau aku aja sudah pegang uang, ngapain saya digituin orang, iya kan? Minta ibu saya dikasih. Lah anak teman saya anaknya orang ndak mapan, wajar lah kayak gitu. Ya kan, cari uang. Lah saya nggak mau gitu, gitu. Akhirnya saya memutuskan diri untuk ya pergi jadi TKW lagi ke Singapura karena saya lihat ya, di Hong Kong tuh loh indah sekali hidup saya. Ya, selalu ke gereja kalau mau. Karena di Hong Kong itu setiap minggu harus keluar keluar rumah majikan jadi off day. Jadi holiday, jadi waktu untuk di gereja yo ada, waktu untuk happy yo ada, waktu tidur ya ada gitu. Jadi di Hong Kong saya nggak menemui kayak kasat kusut lanangan gitu nggak ada. Saya rindu. Aku jadi TKW kok bersih gitu loh ya. Sangat-sangat clear ya, nggak ada kemalan lanangan. Jadi saya niat ke Singapura itu untuk bisa punya dana mengurus perceraian saya. Harus putus pengadilan negeri itu. Jadi prosesnya perceraian itu 2 tahun 3 bulan, proses perceraian ketok palu dari pengadilan negeri itu untuk non itu segitu banyak lamane time ya. Jadi habis itu lalu saya seneng toh 2 tahun saja niat ingsun cari uang juga bisa bahasa Inggris. Itu saja ya, bisa bahasa Inggris, bisa go kemana mana nanti, kerja di manapun bisa. Nah, tapi alhasil saya pulang lagi membantu ibu saya. Di situ saya mulai jualan kue gitu loh. Bikin kue, produksi kue langsung dijual yang di warung ibu saya situ. Ada toko, ada kios kue gitu saya ya. Jadi saya baik-baik saja di warung situ, yo tengkar sama bapak saya, yo tengkar, si tengkar. Tapi saya apa, sudah mengajukan proses gugatan perceraian itu dan lama sekali, meneng sampai saya marah sama pengacara saya. Tak bentak angger wong. Jadi tabiat-tabiat saya begitu tuh masih juga ada ya, apa, nganu orang tenanan gitu. Tenanan itu saya marahi pengacara tuh saya marahi tenanan. Saya pikir mungkin duit saya dia mau duit saya doang gitu. Karena saya kan nggak pernah nggak pernah berurusan naruh perceraian, ya kan. Jadi ya bagaimana saya bisa ini, bisa percaya gitu loh. Ya wis lah, sing penting apa namanya
saya mengajukan itu dan ternyata lolos ya, lolos dengan durasi yang sangat panjang sekali. Dari situ saya mulai akrab dengan pengacara-pengacara. Saya mempelajari hukum itu bagaimana, walaupun basicnya sudah ada sih dari suami ya, karena suami saya kan intel ya, dari provos dari intel ke provos, terakhir tuh provos. Dari, lantas ya tahu, lalu intel, lalu provos. Jadi saya tahu ya, misal apa mesti saya kok yang ngetik-ngetik itu mesti saya semua. Dia punya apa gitu, masalah apa, kasus apa, inilah itu mesti saya ngetik. Jadi setidaknya saya paham. Nah, waktu pulang dari Singapura itu saya berjuang lagi untuk menghidupi anak-anak saya. Ya, itu saya bisa nabung masih yang TKW Singapura itu. Walaupun biayanya banyak untuk pengacara, tapi saya masih bisa sisa, gitu. Jadi saya lama-lama punya status kan, status janda. Bersertifikasi resmi dari pengadilan negeri. Jadi yang ngira saya ini A, B, C, D ya ora kenal, gitu saja. Kayak pengen roh yo rene yo kan gitu. Di TikTok kan saya ini dihukum sama keadaan TikTok, tapi saya tegar ya. Saya punya jati diri masalahnya. Lalu pulang dari Singapura begitu kerja sama ibu ya, kerja sama ibu sampai tahun 2015, 17 ya. 15, 16, 17 ya. Nganggur 1 tahun ya, 17 pulang, nganggur 1 tahun ya, itu saya ditodong anak saya semakin besar anak saya. Anak-anak saya semakin besar ya. Ditodong biaya mau, "Ma, aku tahun tahun depan aku lulus." Sekitar 2 tahun, hampir 2 tahun lulus. Aku 2 tahun lulus, mama harus nyupport aku pengen jadi pragawati, pramugari, maskapai tapi Garuda. Aku ndak mau kalau liyane itu, oke. Aku ndak punya uang segitu gitu loh. Kalau disuruh siap-siap duit gitu aku ki sapa toh, aku wis ra duwe nyawa ibarate. Ya kan, saya ini siapa sih, sudah ndak punya apa-apa. Makanya saya diremehkan memang. Semua orang kayak nganu gitu loh, kayak gak percaya gitu loh ambek saya tuh karena saya memang ndak punya apa-apa, cuma nyawa tok saya itu punya. Kemayu ya wis gak iso, ya terus gaya-gaya ya nggak iso gitu. Makanya bapak saya bilang, "Wes kaya ndak duwe masa depan," ibarate gitu, ya. Dari situ saya mulai tertarik dengan TKW lagi, niat ingsun. Tapi perjalanan saya mencari Yesus ya, tetap ya saya belajar-belajar gitu. Saya belajar dari Google, saya belajar dari teman gitu, mendengar cerita-cerita dari kebenaran itu bagaimana gitu. Lalu saya berangkat ke Taiwan ini. Nah, di Taiwan inilah saya mampu membenahi diri saya super super duper. Sosok yang tadinya seperti itu ya. Ternyata saya mulai berikrar ya, saya akan selalu setia dengan Yesus ya di rumah ini. Ini saksinya rumah ini dan nggak tahu kenapa saya juga nggak pernah saya ke Taiwan, saya takut dulu itu ke Taiwan tuh saya takut, nggak sesuai job ya. Aku berdoa, di sini ternyata saya ada di pengangguran yang digaji. Lah, saya di Hong Kong ngono kae, kerja mati-matian. Lalu saya di Singapura tambah koyo sapi. Tapi saya ya merasa memang itu sudah job saya gitu. TKW ya memang begitu. Justru dari Singapura lah saya diproses untuk menjadi seorang TKW yang sesungguhnya tuh di Singapura itu. Berbekal dari Singapura ternyata agen saya mencari yang ex Singapura. Jadi teman saya ini yang saya ganti ini nih sudah 6 tahunan yang jaga YY ini. Jadi memang mencari yang sama gitu, yang sama-sama kualitasnya. Jadi memang sudah perjalanannya sudah diatur Tuhan. Ya untuk saya bisa duduk di kursi ini sekarang. Untuk menjadi TKW Taiwan dan di rumah ini, dan ya seperti ini kondisinya. Jadi waktu yang sangat-sangat panjang sekali untuk pengangguran itu saya tuh mencari Yesus. Yo di sini nih saya menemukan bahwa Yesus adalah Roh Kudus. Rohnya Tuhan itu sendiri. Ya toh? Ya roh Gusti Allah kuwi dhewe sing memang dikaryakan Tuhan itu sendiri untuk menjadi sosok Yesus. Jadi sudah tidak ada hal yang saya ragukan lagi untuk Yesus. Justru ketika saya berada dalam keheningan, saya menyadari kesalahan dan tiba-tiba saja
saya membuka firman, salah satu firman yang bisa bikin saya, apa ya, yang bisa bikin yakin yaitu yang Yohanes 14:6 itu. Yaitu, itu saja penguat saya kenapa saya yakin bahwa Yesuslah rohnya Gusti Allah itu sendiri. Ya, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus." Ya sudah, di situ saya hening di kursi sini. Saya belum TikTok itu. Saya belum TikTok, saya enggak kenal TikTok. Enggak pernah saya kenal TikTok. Saya kayaknya dulu waktu, tapi saya 2014 sudah masuk ini ya, utak-utik tweet sama itu saya perang-perang di situ ya. Bicara masalah Soekarnois, pluralisme, Gus Durian, Ahok, Jokower, wah saya kejar itu. Tapi wajah saya nggak ada ya. Di situ saya bicara memang. Itu hal lain lah. Tapi saya yakin Yesus mendampingi saya kok setiap saya perang-perangan gitu. Kebenaran itu selalu hadir. Saya di sini duduk tuh baca itu ketemu ayat itu tuh, nah, ini jan power kehidupan ini sudah. Ini ayat yang luar biasa sampai ada menyatakan bahwa ndek enek sing luwihi iki. Lalu ditambah akulah alfa dan omega, ya toh akulah terang dunia. Lalu apa itu? Enggak ada yang tahu kiamat itu bahkan selain Yesus. Nah, sudah saya mulai mencari sampai perkara Israel sama Palestina itu saya pahamnya ya ketika saya duduk di sini. Duduk di kursi ini. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Nah, ini belum ini. Yang kasihilah musuhmu Matius 5:44 ini luar biasa sekali. Aku satu sama Bapak itu. Waktu mengenal ayat firman yang itu tadi, firman yang Yohanes 14:6 itu, saya masih tengkar sama bapak saya. Nah, kebetulan akhirnya saya menemukan firman yang Matius 5 ini, 44 ini ya, itu juga saya benar-benar roh hikmatnya luar biasa. Tetapi aku Mic-nya Bu ya. berkata kepadamu, Mic-nya didorong kembali. tetapi Iya, oke. tetapi aku berterima kasih, terima kasih. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapa, ya, anak-anak Bapamu yang di surga, ya, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, firman ini sudah saya baca. Selang berapa bulan kemudian ibu saya selalu bilang ke saya, "Din, ya, awakmu njaluke sepuro bapakmu. Please," ibu bilang gitu ya, "please damai sama semua orang yang ada kamu bentak-bentak kawit zaman purba." Saya tukang bentak ya orang saya itu. Karyawan itu aja saya bentak-bentak di rumah. Karyawannya ibu saya itu. Saya memang keras orangnya. Ya modelnya aja kayak gini, ya toh. Tapi saya satu, saya nggak mau nyakiti hatimu. Saya bicara tentang kinerjamu. Saya di dealer dulu juga gitu. Aku ndak benci sama kamu, tapi namanya orang pasti dendam ya. Paling aku juga didoakan muga-muga wong iki gak slamet. Muga paling di dealer dulu, saya marah pasti. Ya itu Pak Haji suka tuh karena begitu, saya A, A, B, B. Ya setengah ada cari muka dikit lah kalau di sana. Tapi kalau di warung ya semua pegel sama saya. Bapak saya juga semakin nggak suka gitu. "Oh cukup nut bocah kuwi," ngono. Jadi ada crash-crash macam gitu ya kalau di warung itu. Lalu di situ ibu saya tuh memohon-mohon saya, ini di kursi ini saksinya ini, saksi bisu, ini kursi sofa ini. Setiap atraksi kan di sini saya. Belum ada TikTok, itu belum ada TikTok. Lalu saya tiba-tiba saja kok ya nyangkut gitu ya firman itu tadi dengan permohonan ibu saya. Yang bisa nyembuhin saya narkoba itu siapa kalau enggak bukan ibu saya. Sebelum berangkat ke Taiwan dulu saya sih gini. Jadi yang nyembuhin ya ibu saya, sosok ibu saya dengan kasih sayangnya, dengan luar biasa. Pokoknya luar biasa sekali. Terima kasih ya Bu ya. Aku terima kasih banyak pokoknya.
tanpa kasih sayang ibu saya mungkin masih nek kene mungkin saya kaburan mungkin di sini saya. Karena saya nggak punya pengendalian iman yang bagus. Karena saya pasti cari narkoba di Taiwan. Kayak kaburan pasti status saya. Ya untung saya sudah dipagari sama apa kebenaran ya. Jadi saya nemu firman itu selang berapa bulan atau berapa minggu atau berapa bulan gitu lupa saya. Itu ibu saya memohon saya untuk ibaratnya no wawu waruh bapakmu. Ternyata di dalam situ sudah ada pergerakan, sudah ada pembicaraan-pembicaraan mengenai pembagian apa ini dan itu untuk ya harta lah ibaratnya. Dan saya tidak mengikuti itu. Ternyata selama ini saya cari uang itu, cari harta-harta itu, ya toh, itu juga nggak membawa damai gitu. Jadi saya nggak mikir, apa dikei apa, gak mikir, kono-kono lah pekan. Gak mikir saya mau jadi diri saya sendiri, jadi babu, saya mau nuruti anak saya, dapat uang banyak gitu. Ya nuruti Kak Ayu tuh. Kebetulan Kak Ayu ya sekarang kerja di kereta api ya. Yang itu tadi yang minta pramugari maskapai, Tuhan tidak mengizinkan ya. Terus dan kerasan jadi apa, jadi praminya kereta api nyaman sekarang di Jakarta dinase. Dari Blitar ada kepercayaan ke Jakarta. Ya kemarin ketemu Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir toh, disupport agar bisa dijadikan karyawan tetap untuk di BUMN. Yus itu urusan ya toh, itu hubunganmu, kolegamu, kamu harus kejar itu. Kalau memang enggak ya enggak apa-apa. Karena ya masa-masa kerja begitu kan capek juga ya. Masa-masa kerja pramu-pramu, prami-prami, pramugari itu kalau udah nggak cantik ya enggak menarik kan gitu. Jadi kamu harus bisnis gitu. Lalu semuanya menjadi menjadi terang benderang ketika firman Tuhan yang saya baca tadi Matius Matius 5:44 tadi itu bahwa kita harus memaafkan semua orang yang telah menjahati kita dan kita juga menjahati mereka juga kan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah gitu ya. Tetapi aku berkata kepadamu tadi kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya benar. Jadi firman Tuhan itu saya praktekkan. Saya harus bisa ya. Malam itu juga saya ngangkat telepon tuh semuanya saya telponi, saya sampai nangis, yo nek guyon, yo nek nangis orang model saya begini ya. Itu saya berusaha untuk meminta maaf lebih-lebih kepada bapak saya. Karena di dalam kitab suci juga saya mempelajari kitab suci semua ya. Di dalam kitab suci itu tertulis sudah jika kita menghormati bapak kita, kita akan layak memiliki bumi. Artinya dipermudah rezeki kita dan kita memang terhormat gitu ya. Terhormat itu karena kita mampu menghargai, menghormati kedua orang tua kita. Gitu. Nah, di situ saya berusaha untuk menghubungi bapak dan ya bapak tuh welcome gitu, secara dendam gitu. Ya malah guyon-guyon, malah ya pacok-pacokan, olok-olokan ya, ndak ada tangis-tangis gitu. Yang nangis-nangis malah koyo neng gini, kono sing saya pernah ngata-ngatain. Semuanya, pembantu-pembantu saya hubungi, saya minta maaf. Oh, semuanya tuh saya bentai. Semuanya, semuanya. Yang waktu di Hong Kong itu saja, waktu di Hong Kong itu loh, 2 tahun itu saya punya mbaknya yang bantu-bantu itu saya titipkan di kakak saya. Saya pulang dari Hong Kong tuh minta maaf sama dia. Aku njaluk sepuro yo, aku tenan wis mbentak ya awakmu tibakno dibentak majikan iki loro yo intil-intil. Jadi lucu itu saya pulang dari Hong Kong itu, "Nenek, Bu, ngono kok aku malah dimintai sepuro." "Yo awakmu kae melu aku jaman semono kok tak bentak kono." Rika namanya Rika. Itu tak kasih no kakak saya. Jadi saya sempat minta maaf waktu itu sama Rika. Semua tak bentak pokoknya. Kejam saya. Saya merasa menangan lah gitu ya. Mic-nya Lalu Bu di ya, situ saya mic-nya didorong oke, lagi. stop. Oke, ya, tidak apa-apa, Lalu di lanjut. situ iya. Lalu di situ tuh saya akhirnya harmonis dengan keluarga saya. Yaitu, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan dipenuhi bagimu kan, dipermudah bahkan akan diberi gitu. Jadi ketika saya harmonis itu dengan keluarga saya, ibu langsung memutuskan itu. Memutuskan bahwa ini bagianmu gitu. Ya, enggak usah terlalu banyak
bilang ya, pokoknya saya dapat rezeki dari kedua orang tua saya dengan hanya meminta maaf gitu doang. Saya memang anaknya, saya memang anaknya dan saya sudah posisi di sini, udah. Lalu saya kenal TikTok. Nah, di dalam TikTok itu saya nggak punya bayangan, wong saya perangnya tuh dihujat-hujat kafir, dihujat-hujat apa tuh, kafir, dihujat-hujat Tuhan cawetan, itu lek ndek gini media sosial bagian tweet, lalu apa, di Facebook gitu ya, waktu ndek politik-politik gitu loh, saya selalu dihujati begitu. Karena saya pasti 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 bicara, aku Jesus followers gitu, untuk Indonesia tapi gitu loh ya, tapi tidak ada wajah saya. Di situ saya pasti dihujati, dihujati para kampret-kampret gitu tuh, para sumbu pendek kayak gitu. Jadi saya sudah tatak dari tahun 2014 tuh gitu terus mainannya. Sebelum ke Singapura itu saya, mainan-mainan gitu, ya. Terus akhirnya semakin saya diperkuat ya untuk iman saya di Yesus, dengan segala keterbatasan saya nggak pernah gereja. Selama saya di Taiwan, saya nggak pernah gereja. Memang jobnya seperti ini, gitu loh. Gimana saya mau ke gereja gitu. Saya fokus sama job saya profesional, Tuhan Maha tahu. Jadi saya pengikut, saya Jesus followers, tapi saya nggak demam-demam banget nih gereja. Gitu. Memang begitu, jadi saya nggak harus ke gereja tuh, enggak. Saya lebih ke profesional job saya, di situ ada uang, di sini ada kepercayaan karena saya main kontrak, jadi saya harus fokus di sini. Dan saya sudah berbekal ex Hong Kong, ex Singapura, berarti saya fokusnya di sini. Ibadah di mana saja bisa, merenung juga bisa, ibadah sambil apa gitu kan bisa. Lebih baik saya mempelajari firman Tuhan, nah gitu. Dengan tuntunan Roh Kudus sendiri, Roh hikmat Gusti Allah sendiri. Lebih masuk menurut saya, langsung saya praktekkan di dalam kehidupan saya. Di situ saya menemani Yeye di rumah sakit, di ruang ICU ya toh, belum 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 ICU itu. Habis ICU, saya bertemu dengan tetangga saya di situ, di rumah sakit itu. Bayangin, Mbak TKW tetangga saya. Wih, akrab baik. "Oh ya yuk." Dia berpengalaman, udah punya pengalaman di klinik jompo, udah pengalaman di pabrik, lalu dia memutuskan diri untuk ke rumah tangga karena capek katanya. "Ya aku nih pengalaman Bu, lebih muda dari saya dan cuantik anaknya, ya, goplem gitu. Sudah menikah dengan suaminya, dia, sudah menikah suaminya di Jawa ya. Dia kerja di sini dan baik-baik saja. Fokus bisnis, fokus rumah tangga gitu. Lalu di situ itu nggak tahu kenapa saya tuh lihat dia kok punya TikTok gitu loh, yang di rumah sakit gitu. Lalu saya pulang, ya pulang punya nomor HP, lalu saya dituntunnya, "Aku pengen TikTok-an, hiburan gitu, ibumu ki, mbakmu ki," ngono. Terus mari gitu apa aku dibelajarin buka aplikasi TikTok, ngono. Wah di situ saya mulai joget, saya joget. Nah, oke deh, Tuhan dulu aku bilang ke kamu waktu duduk di kelas, di gini training center di Hong Kong dulu, aku melihat para TKW itu ya, calon-calon TKW mesti di situ ada yang X, ada yang fresh seperti saya. Wih, dan mereka punya mental tuh nggak bagus sama sekali. Tidak semua, tapi hampir semua. Memang saya tuh nggak pantas sih jadi TKW, saya menyadari dan hampir semua orang bilang begitu juga. Ya dilihat dari background saya memang ya kudune ora TKW sih. Tapi kenapa saya pilih TKW? Ya itu tadi, karena saya setiap jadi TKW itu nggak pernah tercemar hidup saya. Saya malah deket sama mencari hal-hal yang nggak ada berurusan dengan apa ya, pencemaran tubuh apalagi pacaran, itu saya suka gitu loh. Nah, ketika saya di sini kenal TikTok itu, saya pengen bacot karena saya belajar dari tontonannya Mbak-mbak TKW juga. Di sini saya sebut ya, Paduka Ratu, teman baik saya. Lalu Mbak siapa namanya, Mbak itu, Ruktiel yang bacot-bacot itu. Saya belajar dari mereka-mereka. Saya mau memasukkan revolusi mental, karena saya punya basic sudah bagus untuk masalah begitu-begitu gitu loh. Ditambah yaitu diperkuat dengan kebenaran yang setelah saya pelajari. Membenahi diri, wawuh-wawuh dengan orang yang sudah pernah bersiteru. Jadi saya semakin percaya diri gitu 2,5 tahun yang lalu TikTok.
Awal saya TikTok itu yaitu pengen revolusi mental karena saya bilang Yesus, "Tuhan, aku pengen tampil sesuai dengan cita-citaku dulu. Aku diem seandainya saya bisa duduk di bangku situ, di tempatnya guru itu ya, ataupun saya jadi pekerja karyawan PT ini, lalu saya bagian merevolusi mentalnya mereka tuh, ya toh mungkin saya akan gaya gitu, akan optimal gitu saya untuk membenahi mental-mental para calon-calon TKW gitu loh. Itu saya belum nyampe Hong Kong itu sudah punya pikiran begitu. Ketika nyampe Hong Kong, wah iya tenan tibake, rusak kita, ya rusak-rusakan lah kita ini pokoknya. Pokoknya macanan gitu, wanita yang bermacanan ria, iya kan? Kono kene penting penting yes duwe gaji gitu. Jadi lek kemayu barang ngono ya wajar. Terus akhirnya semakin ke sini yang ke Singapura itu saya ya pengen juga masih ya membenahi pola berpikir, mindset itu harus di-open. Open harus mindsetnya harus open mindset ya, harus dibuka. Jadi biar apa ya, ya biar menerima perbedaan ya, bahwa ini luar negeri, jadi you harus berbenah nah gitu. Ketika saya duduk di situ ya, mempelajari TikTok dan saya punya niat-niat begitu tulus itu, tulus ya, tulus saya pengen begitulah. Di TikTok itu saya masukkan gitu loh. Di TikTok itu saya masukkan tata cara yo kenyeh saya itu. Dan memang saya sudah posisi berbenah. Jadi sudah layak untuk saya ini tampil berbicara masalah jati diri. Karena di Taiwan pun toh nyatanya saya juga menjaga kehormatan saya. Saya nggak terkecoh dengan siapapun. Dan di TikTok ya luar biasa saya kesaksian di sini ya bahwa PMI Taiwan memang sangat-sangat ya sangat-sangat menzolimi saya. Dan karena saya ini juga pakar ngoceh tiada berhenti, ya saya pergunakan acting-acting juga, antagonis juga saya masukkan ke situ. Saya tulus, saya tidak akan apa ya, tidak akan serius untuk tayangan-tayangan yang seolah-olah saya marah, jahat atau apa. Padahal saya itu raja tega gitu loh. Dulu itu saya raja tega, tapi tidak untuk PMI Taiwan. Saya hanya mau pengen tahu you itu bagaimana dengan saya berakting. Nah, di situ saya menyertakan Yesus terus terang saja. Dari saya berkarya di TikTok, entah you apa mau mau bilang aku apa, tapi yang jelas ada salah satu TKW yang kebetulan seiman dengan saya, ada di Taichung sana beliaunya itu. Senior dari Malang ya, tak saya sebut di sini ya, Cece Miu Miu. Luar biasa sekali mensupport saya untuk selalu melibatkan Yesus dalam atraksi-atraksi. Mereka mungkin tidak tahu hal itu, tapi aku mendoakanmu sebagai teman baikku dan aku tidak bisa juga ikut-ikut dengan kamu karena aku juga menjaga menjaga ketenangan saya juga sebagai TKW. Tapi saya tahu niatmu apa. Yaitu cuma Cece Miu Miu yang seiman dengan saya. Dia memberi memberi keleluasaan saya untuk berkarya. Jangan lupa untuk melibatkan roh kebenaran itu dari Yesus gitu loh. Ya sudah atraksi saya ya wis seperti yang sudah-sudah itu. Mungkin di sini para haters saya juga ada yang nonton, karena kan sudah saya pajang iklan saya tampil di sini. Jadi otomatis you akan tahu, itu isi hati saya untuk kamu, agar kamu itu diberkati Tuhan. Ya mungkin kita tidak seiman, tapi yang jelas orang hidup semakin tua harus berbenah. Tidak boleh kamu tuh memakai asumsimu yang ngawur itu untuk menilai saya. Jika dari kesaksian saya hari ini dan kamu tidak bisa membenahi cara asumsimu terhadap saya, itu hakmu. Yang jelas saya tidak mungkin jahat sama kamu. Saya pengen kamu seperti apa yang saya rasakan di Taiwan. Membenahi diri, ya tahu memulai hidup positif, move on dengan masa lalu, lalu baik dengan semua orang. Ya kan? Tuhan memberkati kalian semua. PMI Taiwan yang membenci saya. Saya hanya bicara tanpa ada kehadiran Yesus juru selamat saya, yang di mana dia adalah saya yakini dialah roh Gusti Allah itu sendiri, ya berupa wujud manusia, karena itu karya Tuhan itu sendiri. Jadi saya bangga sekali bisa tampil di TikTok, lalu kamu cerca seperti itu, tapi saya tetap menganggap kamu adalah saudaraku, sebangsa dan setanah air. Tidak pantas kamu seperti itu. Itu saja yang mau saya sampaikan. Dan saya juga
terima kasih ya kepada Mirasel TV telah menghubungi saya dan saya juga surprise. Ini momen yang sangat-sangat tepat karena saya saat-saat sekarang ini dihujati mesti soal A, B, C, D. Wih, fitnah kejam A, B, C, D. Ada teman SMA yang bicara A, B, C, D, padahal tidak tahu bagaimana hidup saya yang sebenarnya. Dan ada juga teman SD yang sangat-sangat membantu, yang bilang positif-positif juga ada. Terima kasih banyak kalian semua ya, para PMI Taiwan yang mungkin masa lalu kenal dengan saya dan kalian sempat hadir dan memberi support saya untuk apa ya, positif-positif terhadap kenyataan hidup saya. Dan untuk teman-teman PT saya juga, saya satu pun juga nggak ada yang apa ya, untuk berusaha untuk say hello gitu. "Oh Mbak Dinar, harusnya begitu, harusnya harusnya ini di momen ini ya, saya tuh harusnya kamu itu harusnya tuh bicara benar tentang kebenaran." Seperti halnya saya berjuang loh, menyampaikan kebenaran tuh yo dalam koridor kebenaran. Walaupun saya itu bejat itu, tapi saya nggak bisa munafik. Saya tidak mau kembali hidup seperti waktu itu saya belum kenal Yesus akrabnya. Sekarang ini saya ndak bisa pisah dari Yesus, ya. Ndak bisa dan ndak mau, ndak bakal. Dan saya tidak marah juga kalau Yesus itu, kamu kata-kata cawet lah, ndak bisa nyelamatin diri lah, ndak marah saya, ndak ada marah begitu. Karena ya itu kasihilah musuhmu masalahnya dan saya nggak saya merasa nggak punya musuh, udah satu pun saya nggak punya. Lebih damai, lebih luar biasa deh pokoknya. Itu, carilah kerajaan itu ya, carilah kerajaan Allahmu, maka semua akan dipenuhi dan semua dipenuhi. Mulai dari kenyamanan sampai gaji dipenuhi Tuhan. Ya boleh dibilang saya luar biasa kompensasi saya di Taiwan ini. Lainnya saja masih lari pagi, nane nane nane, lari pagi, masih kejar-kejaran dengan gaji yang akan naik, naik naik. Lah saya duduk saja dinaikno dadi high. Ya berkat kerja Tuhan ya, berkat Yesus. Luar biasa saya percaya dan saya takut sudah melakukan hal-hal yang enggak enggak selaras dengan apa yang dikehendaki. Nah, gitu. Jadi, saya mau berjuang apapun kalau mindset orang masih seperti itu saya juga nggak bisa. Jadi saya tetap santai saja di TikTok dengan apa, selera saya tampil yang jelas saya mau damai sama kalian semua sebetulnya. Menyudahi semua pertikaian, berdamai hidup, berdampingan di TikTok itu enak-enak. Hapus semua masa lalu, enak gitu ya, gitu. Jadi itu yang mau saya sampaikan dan semakin ke sini, ya ternyata apa yang saya pelajari dari ajaran Mbah Musa, ya ini saya masukkan ya, apa yang saya bisa renungkan dan saya petik dari ajaran nih Mbah Musa yang 10 perintah Allah itu luar biasa sekali. Jadi saya mungkin beragama Kristen, KTP saya. Kamu mungkin beragama Islam di KTP-mu, akan tetapi jika saya ini ya, saya tidak menjalankan 10 perintah Allah itu, yang dibawa oleh Mbah Musa itu, berarti saya merasa tidak hidup juga. Merasa saya ini nggak hidup damai gitu. Saya merasa tidak takut sama Tuhan. Hanya simpel saja itu 10 perintah Allah itu. Jadi walaupun Yesus, ya saya percaya dengan ajarannya penuh penuh damai itu, saya juga ngambil yang dari Mbah Musa itu poin dari kita menjalani kehidupan malah, 10 perintah Allah itu. Jadi saya percuma juga ya, saya pura-pura ke sini ke situ ya, hanya apa, duniawi saya masih kalau saya masih ndak takut sama Tuhan, ndak menghormati kedua orang tua saya, terus saya masih mencuri, mengingini barang orang lain, ngambek ngono ae, ngambek apa lah hake orang tak ambek ngono ya. Lalu di situ saya berzina, saya ndak mungkin bisa sempurna untuk saya mungkin lek dijadwalin Tuhan, dijumpai Tuhan itu saya mungkin yo nggak layak. Nek saya nggak jalanin 10 perintah Tuhan perintah Allah itu. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi percuma gitu loh saya hidup, walaupun saya Jesus followers, saya sudah sangat-sangat Jesus follower, tapi kalau saya tidak menjalankan 10 perintah Allah, ya kosong, hampa gitu, begitu. Hanya 10 perintah Allah itu saja. Kayak lainnya kayak apa, bencilah musuhmu, kan zaman sebelum Yesus kan begitu kan, ya kan, dikatakan
Ya toh, kalau ada musuh, apa itu, lupa saya firmannya ada itu. Kalau ada musuh ya bencilah gitu. Tapi Yesus berkata, "Kasihanilah musuhmu," gitu. Lebih disempurnakan lagi untuk apa, love-nya itu. Terus ujian saya yang terberat sekarang ini bukan TikTok, itu bukan, ya. TikTok tuh ndak ada apa-apanya bagi saya. Ini juga bukan ujian ya, tapi ini saya ungkap juga di sini. Ketiga putri-putri saya yang sangat cantik-cantik sekali dan sangat-sangat pendiam dan sangat-sangat terhormat itu pada akhirnya ya toh, bersuamikan orang yang memiliki keyakinan Islam, ya. Nomor satu juga malah malah cita-citanya umroh pisan. Ya wis gak apa-apa sih. Berarti kan saya kan berarti ya demokrasi ya kan, Pancasila gitu saja. Toh nyatanya agama ya memang itu ada gitu. Agama di dunia memang itu diakui. Jadi saya nggak boleh egois, saya izinkan menikah dengan iman yang ada di situ lain, terserah. Terus yang ke anak nomor 3 sudah menikah juga sama, ya menikah dengan seorang Islam. Tapi ini nasional, tidak fanatik itu tidak, karena besan saya teman saya sendiri gitu. Yang anak saya nomor 3 itu ma mamae itu suka lek besanan karo aku. Tak tahu wis ra duwe beban pokoke, enak gitu ya. Terus anaknya juga, aku lek dipek mantu mamah mobil, katanya dulu mesti pacaran gitu. Oh aku tenan gaya dadi wong lanang. Katanya begitu, tenan aku paling gaya tenan. Mesti disayang karo maratuaku. Walaupun aku gak iso kenak-kenakne awakmu katanya. Nah jadi itu juga Islam lah, terus Kak Ayu yang di kereta api juga calonnya Islam. Jadi Kak Ayu nanti pasti mualaf, otomatis. Jadi posisi saya itu menurut saya bukan ujian ya, tapi Tuhan beri saya pengertianmu agar saya menjadi seorang nenek, ya, seorang mertua, seorang mama bagi semua keturunan saya itu saya tampil tidak bisa saya tidak membawa dirimu juga Yesus. Saya akan tampil pada porsi saya dan saya juga akan mengajarkan mereka dalam kebenaran dan kebaikan sesuai dengan ajarannya orang tuanya. Jadi saya di sini bicara ya, saya hanya cukup berdoa saja. Tugas saya sebagai mamanya dari anak-anak saya yang sudah pasti mualaf tuh Kak, kabeh mualaf nanti bakal. Jadi saya di sini akan bawa doa saja. Semoga mereka punya kehidupan ya baik-baik saja, menjalani rumah tangga tidak seperti orang-orang yang sangat-sangat porak-poranda itu, termasuk saya juga ya. Jadi di sini saya ikhlas lahir batin untuk menjadi nenek yang beda iman dengan semua keturunan saya. Kita juga nggak tahu kelak. Perjalanan hidup saya juga seperti itu. Ketika saya duduk pun saya ternyata mengenal mengenal Yesus yang lebih dalam. Padahal saya dulu tahu hujat-hujat Yesus tuh dulu. Karena ya belum kenal gitu loh. Ternyata dia yang membuat gua ini keren. Hanya Yesus yang bisa bikin saya kuat, bisa membuka semua apa inner beauty saya ya. Saya enggak cantik sih, tapi inner beauty yang ada di berlian saya yang ada di dalam tuh benar-benar keluarin sama Yesus. Ya karena saya mengenal pribadi Yesus, saya mau sama seperti itu. Saya harus bisa seperti itu, maha pemaaf, maha mengerti, ya toh, maha maha memberi, lalu maha penyayang. Itu yang mau saya lakukan sekarang. Di umur saya yang seperti ini. Semoga anak-anak saya bahagia dan semoga anak saya yang nomor 2 Kak Ayu juga nanti diberkati Tuhan, diberkati pernikahannya sama dengan kakaknya dan adiknya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan kesaksian yang begitu indah dari seorang ibu yang luar biasa. Sebelumnya dia menjalani kehidupannya tanpa ada suatu perasaan apakah yang dilakukannya tersebut berkenan kepada Tuhan. Tetapi di dalam satu perjalanan kehidupannya akhirnya dia mencari, ada satu kerinduan ingin mengetahui kebenaran. Seperti apa kebenaran itu? Bagaimana hidup di dalam kebenaran agar berkenan kepada Tuhan? Dan puji Tuhan, pencariannya akan kebenaran itu tidak sia-sia. Dia pun menemukannya melalui kitab suci. Dia pun menemukan kebenaran itu di dalam Tuhan Yesus. Karena itu teman-temanku, seperti pesaksi katakan,
Dia mencari, dia merindukan kebenaran, dan dia mendapatkan. Seperti firman Tuhan katakan, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka bagimu pintu akan dibukakan. Karena itu teman-temanku, jangan pernah menyerah. Carilah segala sesuatu yang baik, yang benar, yang kudus, yang suci hanya di dalam Tuhan Yesus. Dan yakinlah bahwa Tuhan Yesus akan membuat dirinya ditemukan kalau setiap kita sungguh-sungguh dengan kesungguhan hati dan dengan ketulusan hati ingin mengenal Dia secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati.